akan membahas mengenai laboratorium analisis DNA. Nah, apakah kalian tahu apa itu DNA? Jadi DNA merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Nah, sedangkan analisis berbasis DNA merupakan salah satu cara yang akhir-akhir ini sering dilakukan oleh orang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Nah, analisis DNA pada tanaman memiliki berbagai manfaat dalam berbagai aplikasi, seperti pengembangan varietas tanaman, penelitian genetik, dan identifikasi tanaman. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada pengembangan varietas tanaman, di mana analisis DNA ini memungkinkan untuk pembuatan tanaman yang dapat mengidentifikasi dan mengembangkan varietas tanaman yang memiliki karakteristik desirable seperti produktivitas yang lebih tinggi, resisten pestisida, atau adaptasi ke kondisi lingkungannya. Yang kedua yaitu ada penelitian genetik, di mana penelitian genetik ini DNA dapat membantu dalam penelitian genetik tanaman seperti dalam pemetaan genetik, studi filogenetik, dan studi keragaman, di mana dengan ini menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction kita dapat mengidentifikasi dan menganalisis gen spesifik pada tanaman. Yang ketiga yaitu ada identifikasi tanaman, di mana identifikasi tanaman ini dapat dianalisis melalui DNA yang akan digunakan dalam identifikasi tanaman, terutama dalam keadaan tanaman liar atau tanaman sekitar atau kultivar, di mana metode ini seperti menggunakan DNA barcoding yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan tanaman berdasarkan perbedaan genetiknya. Kemudian pengembangan bioteknologi, di mana pengembangan bioteknologi ini adalah analisis DNA yang memungkinkan dalam pengembangan bioteknologi tanaman, seperti dalam produktivitas transgenik atau modifikasi genetik tanaman untuk menghasilkan produk seperti bahan makanan, obat-obatan, atau bahan kemajuan. Yang selanjutnya yaitu ada konservasi dan restorasi keberlangsungan hidup, di mana analisis DNA ini dapat membantu dalam konservasi dan restorasi keberlangsungan hidup tanaman, terutama dalam mengidentifikasi dan menjaga spesies endemik atau tanaman unik yang berpotensi menjadi sumber daya genetik. Prosedur analisis berbasis DNA yang berkembang sampai saat ini meliputi isolasi DNA, elektroforensis, dan PCR. Jadi kita bahas yang pertama yaitu mengenai isolasi DNA. Nah, isolasi DNA adalah pengambilan DNA dari sampel berbagai organisme seperti dari daun tumbuhan, sel bakteri, darah atau otot hewan, rambut, dan kuku. Nah, prinsip isolasi DNA yaitu di mana prinsip dasar isolasi total DNA dan RNA dari jaringan adalah dengan memecahkan dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuknya ekstrak sel yang terdiri seperti DNA, RNA, dan substansi dasar. Nah, di mana isolasi DNA dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan ekstraksi yaitu pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein. Sedangkan pemurnian yaitu menghilangkan beberapa kontaminan seperti senyawa sekunder yang terdapat pada fenol, polisakarida, dan juga protein. Elektroforensis adalah untuk memigrasikan partikel bermuatan seperti asam nukleat, DNA, dan RNA, dan protein, di mana yang memiliki matriks berpoli, gel agorase, dan poliakrilamid. Nah, yang di bawah pengaruh medan listrik. Nah, terdapat juga PCR adalah reaksi berantai yang menggunakan enzim polimerase, di mana elektroforensis terdiri dari beberapa komponen utama dalam penggunaannya, yaitu sebagai larutan elektrolit yang berguna sebagai pembawa komponen, di mana pada umumnya berupa larutan buper dengan pH tertentu sesuai dengan karakteristik senyawa yang akan dipisahkan. Nah, pada gambar kedua yaitu ada gel agorase, di mana digunakan sebagai teknik standar
untuk identifikasi serta memurnikan fragmen-fragmen DNA dan RNA. Nah, pada gel elektroforensis ini terdapat dua material dasar yang disebut dengan fase diam dan fase gerak, di mana fase diam ini yang berfungsi sebagai menyaring objek yang akan dipisahkan, sementara pada fase gerak berfungsi membawa objek yang akan dipisahkan. Nah, di mana pada fase gerak ini ditambah larutan penyangga untuk menjaga kestabilan objek sel dari gel elektroforensis, di mana hasil ekstraksi DNA akan dibuat pada kolom-kolom gel elektroforensis. Nah, di mana pada gambar B ini keberhasilan proses ekstraksi DNA dapat diukur melalui beberapa proses, yaitu antara pengecekan keberadaan DNA dengan metode elektroforensis atau melalui pengukuran DNA terlarut dengan metode spektrofotometri. Nah, selanjutnya yaitu PCR, di mana PCR merupakan singkatan dari polymerase chain reaction, di mana PCR ini merupakan sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Biasanya DNA ini merupakan yang akan diketahui oleh peneliti. Contohnya seperti ingin mengetahui fungsi dari sebuah gen, atau seorang peneliti yang akan ingin menggunakan penanda genetik untuk mencocokkan dengan DNA target, di mana proses PCR ini adalah untuk mencakupi DNA yang merupakan nukleotida yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Seperti gambar di samping merupakan tahapan dari PCR. Yang pertama ada denaturasi, yaitu proses denaturasi yang dipanaskan dapat mempengaruhi strand DNA yang akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal. Selanjutnya yaitu ada annealing, di mana annealing ini merupakan proses penempelan, di mana suhu annealing primer ini akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuens single DNA. Kemudian ada extension atau elongasi, di mana suhu ini merupakan polimerase yang melakukan pemanjangan pembentukan strand DNA baru. Nah, pada gambar di samping, hasil dari reaksi PCR dapat divisualisasikan menggunakan gel elektroforensis seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana prinsip dari gel elektroforensis itu pemanfaatan kutub positif dan negatif elektroda untuk menarik fragmen DNA di dalam matriks gel yang berhaluskan listrik sehingga fragmen DNA terpisah berdasarkan ukurannya. Nah, selanjutnya gambar terakhir merupakan gambar di samping merupakan polymerase chain reaction atau PCR bekerja dengan visualisasi menggunakan gel elektroforensis, di mana menggunakan mesin PCR konvensional. Dengan teknik ini hasil PCR hanya dapat dilihat di akhir setelah proses selesai menggunakan gel elektroforensis dengan metode kualitatif dan tidak dapat dikuantifikasi. Karena dengan perkembangan teknologi, kini hasil PCR dapat dilihat secara langsung dan dapat terkuantifikasi menggunakan mesin real-time PCR, di mana mesin real-time PCR ini juga disebut dengan quantitative PCR karena hasil PCR yang dapat dianalisis serta secara kuantitatif. Nah, selanjutnya metode analisis DNA, yaitu yang pertama ada pengambilan sampel DNA, yang kedua ada isolasi DNA, yang ketiga ada amplifikasi DNA, dan yang terakhir yaitu ada analisis sekuens DNA.